Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Kasih dan Ketidaksopanan. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3-5a yang berbunyi demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam perjalanan iman kita seringkali dihadapkan pada tantangan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam renungan kita hari ini, kita akan merenungkan apa artinya kasih yang tidak melakukan yang tidak sopan, dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketidaksopanan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perilaku yang tidak pantas, hingga ucapan yang merendahkan martabat seseorang. Ketika kita berbicara atau bertindak tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, kita melanggar prinsip kasih yang sejati. Ketidaksopanan seringkali menciptakan jarak dalam hubungan dan dapat menyebabkan luka yang mendalam. Coba kita ingat, ketika kita mengalami situasi di mana seseorang berkata atau bertindak dengan cara yang tidak sopan, bagaimana perasaan kita saat itu? Biasanya kita merasa diabaikan, tidak dihargai, atau bahkan terluka. Dalam Efesus 4 ayat 29, Rasul Paulus mengingatkan kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi jika ada perkataan yang baik untuk membangun, sesuai dengan kebutuhan supaya memberi kasih karunia kepada mereka yang mendengarnya. Kasih yang tidak melakukan yang tidak sopan berarti kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan pengertian. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, menghargai, dan memahami perasaan orang lain. Ketika kita mengasihi dengan tulus, kita berusaha untuk tidak hanya menjaga perasaan kita sendiri, tetapi juga perasaan orang lain. Yesus adalah teladan sempurna dalam hal ini. Dia selalu memperlakukan orang lain dengan hormat, tidak peduli siapa mereka. Dalam Yohanes 4, kita membaca tentang bagaimana dia berbicara dengan wanita Samaria di sebuah sumur. Meskipun ada banyak alasan untuk tidak berinteraksi dengan wanita itu, termasuk perbedaan sosial dan budaya. Tetapi Yesus menunjukkan kasih dan perhatian yang tulus, mendengarkan cerita hidupnya, dan menawarkan air kehidupan. Untuk menghindari ketidaksopanan, kita perlu mengembangkan kesadaran diri dan empati. Berikut ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, merenungkan ucapan dan tindakan kita. Sebelum kita berbicara atau bertindak, penting untuk merenungkan dampak dari kata-kata dan tindakan kita. Apakah kata-kata kita membangun atau merobohkan? Dalam Yakobus 1 ayat 19 kita diajarkan, setiap orang harus cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Dengan memperlambat respon kita memberi diri kita waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang kedua, melatih empati kita. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Ketika kita berlatih untuk melihat dari sudut pandang orang lain, kita akan lebih mampu untuk bersikap sopan dan penuh kasih. Ini bisa dilakukan dengan mendengarkan dengan perhatian, mengajukan pertanyaan, dan menunjukkan bahwa kita peduli. Kasih yang tidak melakukan yang tidak sopan adalah panggilan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berusaha untuk hidup dalam kasih yang penuh hormat, di mana kita memperhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Ketika kita melakukannya, kita menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di mana semua orang merasa dihargai dan dicintai. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberi kita hati yang penuh kasih dan sopan santun, sehingga kita dapat mencerminkan karakter Kristus dalam setiap interaksi kita. Dengan demikian, kita tidak hanya menunjukkan kasih yang sejati, tapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin.